kita juga nggak proaktif untuk mencari informasi. Jadi tolong nanti teman-teman aktif mencari informasi berkaitan dengan misalnya penugasan, baik itu yang sifatnya individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat, kecurangan akademik. Nah, kecurangan akademik ini juga tolong teman-teman diperhatikan betul-betul ya, apalagi sekarang AI itu sudah merajalela begitu. Ketika misalnya teman-teman diberikan tugas membuat makalah dengan topik A, kita ketik aja di ChatGPT misalnya makalah tentang misalnya perilaku organisasi itu udah jadi sendiri. Nah, teman-teman tolong ya sebaik-baiknya AI, tolong nanti jangan sekedar langsung copy paste gitu ya, jangan sekedar lakukan copy paste dari AI tersebut, tetapi tolong tambahkan juga kalimatnya dari teman-teman semua, ada parafrase di situ dan seterusnya. Teman-teman jangan khawatir, kita usianya saya rasa masih sama-sama muda, jadi saya juga nggak akan ketinggalan hal-hal yang berbau teknologi seperti itu. Kalau misalnya ada yang menggunakan misalnya hanya kopas dari blog itu apalagi, pasti akan ketahuan plagiasinya. Kemudian menggunakan AI, saya juga punya tools ya, saya juga punya tools untuk mendeteksi apakah itu buatan AI atau tidak. Jadi teman-teman tolong kecurangan akademik itu juga jadi pegangan ya bagi teman-teman semuanya. Jangan sampai nanti 100% itu buatan AI, ya jangan sampai. Atau mungkin 100% itu kopas dari blog, WordPress, dan seterusnya, itu jangan sampai juga. Tolong gunakan sumber-sumber referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir ada etika di kelas luring maupun daring. Teman-teman kita di lembaga atau di institusi pendidikan tolong nanti ketika masuk ke kelas luring menggunakan pakaian yang sopan gitu ya. Jangan menggunakan, kalau cewek jangan menggunakan rok yang di atas lutut misalnya. Kemudian tolong menggunakan baju yang sopan. Yang cowok-cowok juga begitu. Yang cowok-cowok tolong menggunakan kemeja begitu, jangan menggunakan kaos. Kemudian yang nggak berkerudung tolong rambutnya dijepit ya, yang diatur sedemikian rupa lah secara rapi. Yang penting eh, kita tetap memegang norma-norma kesopanan ya di dalam kelas kita. Kemudian ketika di kelas saya harap bahasa-bahasa yang kita gunakan, bahasa-bahasa Jakartaan yang atau bahasa-bahasa daerah yang kurang baik, tolong direm dulu ketika kita ada di kelas. Kalau di luar kelas ya bebas saja teman-teman, silahkan. Tetapi kalau di kelas saya minta agak direm saja menggunakan bahasa-bahasa yang kurang bagus. Kemudian untuk kelas online sama saja ya, tolong menggunakan pakaian yang rapi. Kemudian tolong ketika berkuliah, teman-teman kalau itu online, tolong eh, teman-teman cari tempat yang proper untuk berkuliah ya. Misalnya di kamar, di rumah silahkan saja. Tapi jangan sampai misalnya lagi di KRL, lagi di bis gitu ya sambil kuliah, itu saya rasa nggak tepat juga. Jadi tolong nanti hal itu juga jadi pegangan. Kemudian tolong on cam juga ya kalau nggak ada jaringan dan seterusnya. Sama halnya dengan mata kuliah yang lain. Oke, untuk metode dan sistem penilaian kita ada kuliah klasikal, ceramah ya. Seperti ini saya ceramah. Kemudian penugasan, presentasi dan diskusi, observasi, CPL, WCPL, UTS, UAS, dan seterusnya. Sistem penilaian, kehadiran, keaktifan mahasiswa, tugas individu, kelompok, UTS, UAS. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, untuk pokok bahasan, teman-teman kita ada 11 pokok bahasan. Nanti kita akan mulai bahas sesuai dengan desain perkuliahan yang nanti akan saya jelaskan. Untuk pokok bahasan kita ada perkembangan ilmu manajemen, konsep dasar manajemen, sampai yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian organisasi. Nanti teman-teman bisa baca sendiri.
Oke, teman-teman kita masuk ke desain perkuliahan. Kira-kira kita selama 16 pertemuan ke depan kita ngapain saja begitu ya. Untuk desain perkuliahan yang pertama atau minggu yang pertama kita topiknya adalah kontrak perkuliahan ya. Yang menyampaikan saya sendiri outputnya adalah kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama-sama. Misalnya nanti ada yang kurang sepakat, teman-teman setelah pemaparan saya silahkan saja menyampaikan, saya akan sangat dengan terbuka sekali. Kemudian minggu kedua atau minggu depan topiknya masih materi dari saya ya, materi pendahuluan. Kira-kira saya akan memberikan gambaran selama pertemuan-pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari apa saja begitu. Kemudian teman-teman mulai minggu ketiga kita menggunakan metode perkuliahan presentasi dan diskusi. Nah, yang presentasi tentunya mahasiswa ya. Teman-teman nanti tolong membentuk 12 kelompok, 12 kelompok sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi di sini ya. Di sini misalnya kita akan ada 12 kelompok. Jadi mulai hari ini silahkan membuat 12 kelompok begitu. Untuk tugas yang pertama tentunya adalah membuat makalah dan PowerPoint yang dilakukan secara berkelompok. Dan juga di minggu-minggu depan masing-masing kelompok bertugas untuk mempresentasikannya. Nah, untuk jadwal teman-teman presentasi nanti bisa dilihat di desain perkuliahan ini ya. Misalnya kelompok satu presentasi di minggu ketiga, kelompok kelima presentasi di minggu kelima dan seterusnya. Nah, ini nanti tolong dijadikan pegangan juga. Jangan sampai nanti ada yang alasan lupa dan seterusnya. Karena di desain perkuliahan ini sudah sekian dan seterusnya. Kemudian misalnya ada pertanyaan, Pak, saya menempatkan topik misalnya tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Kira-kira apa yang kita bahas? Di slide sebelumnya ya, teman-teman, di slide sebelumnya saya sudah membuat guidelines, saya sudah membuat pokok bahasan agar apa yang kita bahas itu nggak terlalu dalam tanda kutip nggak terlalu menyimpang dari apa yang akan kita pelajari. Jadi teman-teman bisa berpatokan terhadap sub pokok bahasan ini. Misalnya teman-teman dapat topik eh, konsep dasar manajemen misalnya. Berarti kan teman-teman membahas tentang organisasi dan manajemen, peran manajemen dalam organisasi, fungsi-fungsi manajemen, kegiatan-kegiatan dalam manajemen, kemudian fungsi operasional dari manajemen. Kira-kira 5 poin ini yang teman-teman perlu bahas terkait dengan topik konsep dasar manajemen. Misalnya ada pertanyaan, Pak, apakah boleh menambahkan sub pokok bahasan? Silahkan saja. Itu akan memperkaya ya, untuk malah memperkaya eh, pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi silahkan saja. Oke, jadi teman-teman tugas yang pertama itu ya, mohon dicatat. Tugas yang pertama adalah makalah dan PowerPoint yang akan dipresentasikan sesuai dengan minggu-minggu perkuliahan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian teman-teman tugas yang kedua adalah teman-teman melakukan observasi. Tugas yang kedua adalah melakukan observasi. Jadi di minggu ke-12 ini kenapa saya bold? Untuk rancangan saya di minggu ke-12 ini teman-teman nanti saya berikan waktu luang, saya berikan waktu bebas. Saya anggap di minggu ini teman-teman ke lapangan untuk mengambil data. Nah, pertanyaannya adalah apa yang teman-teman observasi di lembaga tersebut. Nah, observasi ini teman-teman nanti silahkan setiap kelompok mencari organisasi, baik itu perusahaan ataupun lembaga pemerintahan, organisasi apapun, organisasi yang ada di sekolah, organisasi kemahasiswaan, misalnya organisasi di sekitar rumah, organisasi apapun, silakan teman-teman jadikan itu tempat observasi. Saya nggak membatasi harus perusahaan yang seperti apa, organisasi yang bagus seperti apa dan seterusnya. Saya nggak membatasi itu.
cari saja lembaga atau organisasi-organisasi yang mudah dijangkau oleh teman-teman. Misalnya ada yang punya bapak kepala sekolah misalnya, ada yang punya bapak kepala sekolah. Observasi saja atau lakukan wawancara saja kepada kepala sekolah itu, kepada bapaknya sendiri silakan, saya nggak membatasi itu. Yang penting yang bisa dijangkau oleh teman-teman. Di FEUNC ini juga kan banyak banget ya organisasi kemahasiswaan, itu teman-teman juga bisa lakukan observasi di situ. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah apa yang diobservasi di lembaga tersebut. Nah, apa yang perlu diobservasi itu sesuai dengan topik yang masing-masing didapatkan oleh kelompok ya. Misalnya kelompok 11. Kelompok 11 itu kan topiknya tentang kepemimpinan. Jadi teman-teman silakan misalnya dalam hal ini saya berikan contoh di BEM EA misalnya. Teman-teman mau mengobservasi di BEM EA. Jadi teman-teman lakukan wawancara begitu, lakukan pengamatan kira-kira bagaimana proses kepemimpinan yang ada di BEM EA itu gitu. Kira-kira seperti itu. Artinya teman-teman akan membandingkan secara teoritik gitu ya, secara teoritik yang sudah teman-teman bahas sebelumnya ke dalam praktisnya. Kira-kira secara praktik eh, benar nggak teori yang disampaikan itu? Atau apakah ada gap ya? Apakah ada kesenjangan antara yang ada pada teori dengan yang ada pada lapangan secara praktisnya? Tapi teman-teman jangan khawatir, jangan difikirkan sekarang untuk tugas ini. Nanti di pertemuan-pertemuan mungkin setelah UTS atau sebelum UTS nanti akan saya ingatkan kembali, saya jelaskan kembali kira-kira teman-teman nanti ketika observasi itu apa yang akan dilakukan. Cuma di pertemuan pertama ini saya ada keperluan untuk memberikan gambaran kira-kira tugas teman-teman berikutnya itu apa. Nah, kemudian teman-teman output dari teman-teman observasi ini adalah membuat poster. Yang poster ini akan teman-teman presentasikan pada minggu ke-13, 14, dan 15. Kemudian selain juga poster, output dari observasi ini adalah teman-teman membuat artikel ilmiah ya, artikel mini riset. Saya anggap teman-teman ketika melakukan observasi, melakukan wawancara tadi, itu saya anggap teman-teman mulai belajar mini riset ya. Teman-teman mulai belajar mini riset sehingga teman-teman bisa menuliskannya ke dalam bentuk artikel. Sekali lagi teman-teman jangan khawatir, Pak saya nggak punya pengalaman sama sekali membuat artikel ilmiah. Nanti menjelang pertemuan UAS, saya akan membrief teman-teman ya bagaimana caranya membuat artikel, bagaimana mengobservasi dan seterusnya. Teman-teman tenang saja. Nah, untuk artikel ini teman-teman saya anggap sebagai project UAS ya, jangan khawatir. Nanti saya itu tipenya nggak ada tes-tes berbentuk IC, berbentuk objektif begitu. Saya sukanya itu langsung by project saja. Jadi teman-teman membuat tugas artikel ini saya anggap sebagai project UAS. Nilainya akan saya buat UAS. Oke, lanjut format makalah ya. Mungkin hampir sama juga dengan mata kuliah yang lain. Untuk format makalah, yang pertama ada cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan itu isinya latar belakang dan tujuan penulisan. Kemudian bab 2 isi ini tentunya isinya tentang sub pokok-pokok bahasan tadi ya yang di slide sebelumnya sudah saya tunjukkan. Kemudian yang ketiga di bab 3 ada penutup dan yang terakhir daftar pustaka. Teman-teman, tolong nanti ketika membuat makalah, ketika kita mengutip punyaan orang lain, tolong itu juga dituliskan ke daftar pustaka. Oke, kemudian menggunakan Times New Roman ukuran 12 A4, ukurannya spasi 1,5 dan teman-teman perlu menyantumkan halaman. Sekali lagi tidak diperkenankan plagiat. Yang terakhir adalah teman-teman tolong menggunakan sumber-sumber yang kredibel ya.
berupa buku, artikel dari jurnal-jurnal, dan yang perlu ditekankan adalah jangan menggunakan sumber-sumber dari blog ataupun WordPress. Tolong gunakan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk teknis presentasi, eh, sekali lagi teman-teman tolong nanti mahasiswa dibagi menjadi 12 kelompok untuk aspek penilaian. Yang pertama ada penampilan, penguasaan materi, ketepatan antara pertanyaan dan jawaban, kemampuan berargumentasi, adanya interaksi antara narsum dengan audiens, kemudian media. Kalau membuat PowerPoint, ya PowerPoint-nya yang menarik ya, jangan membuat PowerPoint power text, isinya teks semua. Kemudian yang terakhir manajemen waktu. Nah, teknis presentasi satu kelompok masing-masing maksimal 30 menit ya, masing-masing 30 menit. Kemudian saya inginnya diskusinya yang lama begitu. Jadi nanti setelah presentasi teman-teman tolong membuka sesi diskusi. Kemudian ada untuk teknisnya yang pertama tolong teman-teman ketika presentasi tolong memperkenalkan nama anggota kelompoknya ya. Hal ini tentunya untuk melihat begitu, mana yang benar-benar mempersiapkan presentasinya, mana yang enggak. Tentu saya perlu adil ya, kadang-kadang kan di satu kelompok ada yang satu anak yang benar-benar melakukan persiapan begitu. Penguasaan materinya bagus, penyampaian materinya bagus. Kemudian ada satu anggota kelompok lain yang kayak dalam tanda kutip enggak terlalu mempersiapkan presentasinya, kayak masih kelakapan ketika menyampaikan materi, masih membaca dan seterusnya. Tentu saya harus adil, nggak mungkin saya memberikan penilaian presentasinya yang sama ya. Yang satu mempersiapkan dengan baik, yang satu nggak mempersiapkan dengan baik. Masa saya harus memberikan nilai yang sama? Tentu kan enggak. Nah, ini penting ya, setiap presentasi tolong memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua presentasi materi, yang ketiga diskusi tanya jawab, yang keempat kesimpulan. Tolong setiap ada presentasi teman-teman membuat kesimpulannya. Yang bertugas membuat kesimpulan itu moderator biasanya. Nah, catatan penting berikutnya adalah perwakilan dari kelompok berikutnya. Tolong ada yang menjadi moderator dan notulen. Jadi kelompok yang presentasi pada hari itu hanya fokus menyampaikan materi dan juga fokus menjawab pertanyaan ya. Jadi yang mengatur jalannya diskusi itu perwakilan dari kelompok yang lain. Misalnya hari ini kelompok satu yang presentasi, maka ketika kelompok satu yang presentasi, perwakilan dari kelompok dua ada yang bertugas menjadi moderator dan notulen. Moderator tugasnya tentunya mengatur alur jalurnya diskusi. Kemudian kalau notulen tugasnya adalah mencatat alur diskusi ya, mencatat alur diskusi. Misalnya siapa yang menyampaikan materi, kemudian nama kelompoknya siapa saja, nama moderator notulennya siapa saja, kemudian yang menyampaikan pertanyaan siapa, yang menjawab siapa, dan seterusnya. Karena ini juga untuk poin penilaian teman-teman di bagian keaktifannya. Jadi nanti tolong ditulis moderatornya siapa, notulennya siapa, kemudian ketika presentasi itu misalnya si A menjawab pertanyaan sebanyak 3 4 kali, yang satu cuma 1 kali, tentu kan ini harus dibedakan ya, harus dibedakan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke teknis observasi ya, teknis observasi. Satu kelompok pilih satu organisasi baik lingkup swasta atau non swasta, boleh lembaga kemahasiswaan, boleh lembaga apapun ya, sekali lagi boleh lembaga apapun yang teman-teman mudah dijangkau. Kemudian ada 12 kelompok, artinya ada 12 organisasi. Nah, apa yang perlu kita pelajari atau perlu kita observasi di lembaga tersebut? Yang pertama tentu teman-teman pelajari profil lembaganya. Itu lembaganya bergerak di bidang apa misalnya. Kemudian berdirinya kapan, siapa pemimpinnya, apakah struktur organisasinya seperti apa, dan seterusnya. Pelajari profil lembaganya.
Kemudian yang keempat, buatlah pedoman mini riset. Maksudnya adalah teman-teman perlu membuat daftar pertanyaan ya. Daftar pertanyaan kira-kira sebelum teman-teman ke lapangan itu, teman-teman mau menanyakan apa saja di lembaganya masing-masing. Jadi sebelum ke lapangan teman-teman saya mohon nanti membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini tentunya bisa dikonsultasikan dengan saya. Kemudian yang kelima, setiap kelompok mengamati dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pada masing-masing lembaga serta mewawancarai pimpinan dan atau jadi boleh pimpinan, boleh anggota ya. Jadi saya nggak memaksa harus pimpinan yang harus diwawancarai. Serta mewawancari pimpinan dan atau anggota organisasi terkait dengan topik yang telah ditentukan. Tadi ya, jadi misalnya kalau kelompok 11, topiknya adalah kepemimpinan, berarti eh, teman-teman mengobservasi perihal kegiatan kepemimpinan di lembaga tersebut. Jadi nggak keseluruhan manajerial teman-teman pelajari. Kita persempit agar teman-teman nggak banyak juga yang perlu diobservasi di lembaganya masing-masing. Kecuali di kelompok satu dan 2 ya, karena kelompok satu itu materinya tentang sejarah perkembangan, kelompok 2 materinya tentang konsep dasar. Khusus untuk kelompok satu dan kelompok 2, nanti silahkan pilih secara bebas, pilih secara bebas untuk topik observasinya, pilih secara bebas 10 topik yang lain. Misalnya kelompok satu kepingin tertarik dengan materi lingkungan organisasi, silahkan saja pilih itu. Nanti silahkan di lembaga observasi tentang itu. Kemudian kelompok dua pengen tertarik dengan motivasi, silahkan saja. Saya nggak menutup kemungkinan ya. Saya tidak menutup kebebasan teman-teman. Cuma untuk kelompok-kelompok yang lain mulai dari kelompok ketiga sampai ke-12 silakan observasi sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Hal ini biar ini ya biar nggak ada tumbang tindih antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Kemudian teman-teman output dari observasi ini adalah yang pertama poster ya, poster. Yang kedua poster yang dipresentasikan, artinya teman-teman membuat poster, kemudian di minggu ke-13, 14, 15 poster itu dipresentasikan di kelas. Jangan lupa juga teman-teman melampirkan foto dan dokumentasi selama teman-teman melakukan observasi atau selama teman-teman di lapangan. Kemudian misalnya pertanyaannya, apakah observasinya itu harus luring, Pak? Apakah kita harus ke instansinya? Saya jawab enggak ya. Jadi silahkan saja teman-teman misalnya janjian organisasinya bisa by daring ya silahkan. Tapi jangan lupa di ada buktinya ya, kalau by Zoom ya tolong ada screenshotnya, kemudian kalau luring ya ada dokumentasi pas wawancara mungkin, atau mendokumentasikan ketika pimpinan sedang ngapain gitu misalnya, silahkan saja, yang penting ada dokumentasi untuk membuktikan bahwa teman-teman itu benar-benar melakukan observasi. Kemudian output yang terakhir adalah teman-teman membuat artikel hasil mini riset ya, membuat artikel ilmiah untuk penilaian UAS. Untuk teknisnya seperti apa, nanti tentu saya perlu membrief ya. Kira-kira bagaimana sih membuat artikel hasil mini riset begitu. Nah, ini referensi yang kita gunakan teman-teman bisa dicari ya nanti baik di perpustakaan ataupun di internet. Banyak sekali sekarang di internet itu buku-buku tentang pengantar manajemen e-book yang gratis. Saya tidak mewajibkan satu atau dua buku ya. Silahkan saja teman-teman cari referensi yang kiranya tepat, kiranya masuk ke dalam topik pembahasan kita, silahkan gunakan itu. Saya nggak mewajibkan harus mempunyai buku dan seterusnya. Silahkan saja. Kalau memang teman-teman pengen punya bukunya, silahkan. Kalau nggak pengen ya silahkan. Oke, kira-kira itu teman-teman untuk pemaparan kontrak perkuliahan kita selama satu semester ini. Tentunya teman-teman saya ingin menyampaikan sedikit ya. Salah satunya adalah ketika teman-teman sudah atau telah mengikuti mata kuliah yang saya ampu, saya itu pengennya teman-teman selain menguasai, selain memahami
materi-materi perkuliahan, teman-teman, saya pengen juga memiliki keterampilan atau keunggulan di bidang akademik maupun non akademik ya. Jadi misalnya tadi secara non akademik, teman-teman misalnya bisa membuat poster, memiliki keterampilan presentasi yang baik dan seterusnya. Kemudian juga keterampilan ini tentunya kan perlu kita dokumentasikan. Artinya sebagai bukti portofolio teman-teman perlu eh, dibuktikan gitu ya. Jadi poster itu nanti harapannya adalah bisa kita daftarkan ke hak kekayaan karya apa sih singkatannya? Kita HKI-kan lah, kita daftarkan ke dalam hak kekayaan intelektual kita. Jadi teman-teman nanti itu bisa dijadikan sebagai surat pendamping ijazah. Kemudian ketika nanti mungkin melamar pekerjaan ditanya selama berkuliah punya produk apa begitu. Saya pernah membuat ini, Pak. Saya pernah membuat poster yang sudah kami HKI-kan. Proses pembuatannya selama saya berkuliah, saya sebelum melakukan observasi, sebelum membuat poster, saya mempelajari secara teoritikalnya dulu, Pak. Secara teorikal saya paham, kemudian kami ditugaskan untuk mengobservasi di lembaga apakah benar apa yang sudah kita pelajari. Dari komparasi antara teori dan juga praktikal ini kami diminta untuk membuat poster, Pak. Posternya seperti ini dan juga didaftarkan di HKI, tentu nanti ada sertifikatnya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan tentu menjadi keunggulan ya bagi teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir, yang kedua secara akademik. Secara akademik tentunya teman-teman menguasai secara sebagian atau penuh, kalau penuh nggak mungkin, sebagian besar materi perkuliahan di mata kuliah ini, dan juga teman-teman punya bukti fisik, eh, artinya bukti fisik itu baik secara digital ataupun fisik terkait dengan teman-teman itu ada bukti bahwa benar-benar pernah mempelajari terkait dengan topiknya masing-masing. Jadi artikel ilmiah yang teman-teman buat itu kita akan usahakan bisa terbit ya, bisa terbit baik itu di jurnal maupun di seminar-seminar baik itu nasional maupun internasional. Salah satu keunggulannya kan teman-teman misalnya nanti mau browsing namanya sendiri gitu, mau browsing namanya sendiri di Google yang muncul nanti nggak hanya foto-foto Facebook, nggak hanya foto-foto IG misalnya, tapi nanti bisa jadi tulisan teman-teman yang sudah dipublish. Contoh kecil misalnya teman-teman browsing nama saya di internet itu kan eh, pasti yang muncul tulisan-tulisan saya. Nah, saya pengennya teman-teman juga bisa seperti itu. Jadi selain eh, hanya mendapatkan nilai A, tetapi saya pengennya teman-teman punya produk begitu ya, yang bisa dijadikan keunggulan teman-teman di kehidupan di masa yang nanti. Oke, itu teman-teman. Eh, Kontrak perkuliahan ini ternyata saya offset 15 menit karena terlalu semangat menyampaikan kontrak perkuliahan kita. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya ataupun memberikan saran-saran untuk perkuliahan kita ke depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Sebentar, siapa ini? Oke, silakan. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Sabil Alvin Fatia. Saya izin bertanya. Saya mau minta dijelasin lagi, Pak, mengenai yang tadi plagiarisme itu. Kalau misalnya nanti pada saat pembuatan makalah atau sebagainya itu kan biasanya kita ngambil dari artikel atau jurnal-jurnal ya, Pak. Nah, biasanya kan itu kan adalah beberapa persen dari plagiarisme yang kita ambil gitu ya, Pak. Nah, itu kira-kira ada toleransinya nggak, Pak? Kalau misalnya kita cek harus di bawah berapa atau gimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Sabil. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi teman-teman ketika em, mengambil sumber dari orang lain, tentunya ada tips triknya sehingga nanti itu nggak masuk atau nggak kedetek sebagai plagiasi. Nah, cara yang pertama
tentunya teman-teman jangan hanya kopas ya, minimal-minimalnya itu diketik ulang, itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melakukan parafrase ya. Jadi contoh kecilnya parafrase itu kalau kalimatnya aktif diubah ke kalimat pasif. Kalau kalimatnya pasif diubah ke kalimat aktif. Misalnya nih, eh, kemudian juga contoh yang lain, teman-teman bisa menggunakan kutipan yang tidak langsung ya. Bedanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu misalnya gini. Menurut Enggar, Sabil ini merupakan mahasiswa yang pintar dan ganteng. Misalnya, itu kalau kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung ya, seperti ini contohnya. Salah satu mahasiswa APT yang pintar dan ganteng bernama Sabil. Kan beda itu sudah. Terus dalam kurung Enggar. Kalau itu mengutip dari kata-katanya Enggar. Contoh kecilnya seperti itu. Kemudian tips berikutnya adalah teman-teman kan sekarang kita ya sedikit apa ya ngasih tips lah. Sekarang kan banyak banget ya AI yang membantu kita dalam melakukan parafrase. Teman-teman bisa menggunakan itu juga silahkan. Saya nggak membatasi itu. Kemudian toleransi tadi ditanyakan toleransi. Kalau makalah saya masih memberikan toleransi 25% atau 30% lah masih oke. Jangan di atas itu. Kalau di atas itu nanti pasti ada kesempatan untuk revisi ya. Nanti saya juga akan mengecek itu. Saya punya tools juga ya, Turnitin namanya. Nanti akan saya cek di situ. Gitu ya, Sabil. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Yang lain silakan. Pak, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Citra Yusnina Wijanti. Saya sebagai PJ2 pengantar manajemen. Saya izin bertanya kalau misalkan eh, apakah kita diizinkan untuk berdiskusi di grup yang ada Bapaknya? Ya, silakan saja. Baik, baik. Terima kasih ya, Pak. Oke, silakan. Yang lain ada lagi? Maaf, saya Tasya Tanamal. Saya mau tanya eh, untuk PPT-nya, yang untuk presentasi PPT-nya ada minimal dan maksimalnya nggak, Pak? Terima kasih. Eh, tentunya nggak ada ya, karena kan kadang-kadang setiap kelompok itu ada yang materinya banyak banget, ada yang mungkin sedikit. Jadi nggak ada batasan. Silakan saja buat sekreativitas mungkin. Yang penting dibuat menarik ya, jangan power text, hanya copy paste dari makalah dipindah ke PPT kan sama aja. Baik, terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Pak, saya Bapak izin. saya Bentar, siapa dulu? Siapa? Saya, Pak. Ya, Kalau misalnya nanti pas presentasi itu ada pertanyaan dari teman, terus salah satu dari kita ada yang nggak bisa menjawab, itu boleh dilempar pertanyaannya ke kelompok lain atau boleh search atau gimana, Pak? Terima kasih. ya, boleh saja silahkan. Diatur sedemikian rupa nanti. Silahkan diskusi dulu misalnya, baru menjawab. Kemudian diberikan kesempatan ke kelompok lain yang bisa membantu dan seterusnya. Kalau nggak ada yang bisa jawab ya nanti saya yang jawab, tenang aja. Terima kasih, Pak. Siva, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Sifani Aulia, ingin bertanya mengenai PPT-nya kan tadi Bapak bilang bahwa itu harus sekreatif mungkin, Pak. Sekiranya kalau misalnya ada isi kayak games-gamesnya gitu, boleh nggak, Pak? Sangat sangat disarankan, sangat diperbolehkan. Bapak boleh izin bertanya lagi nggak, Pak? Oke, silakan. Mengenai observasinya itu nanti dilakukan secara kelompok atau individu, Pak? Terima Iya, kasih, Pak. semuanya penugasannya by group ya. Semuanya penugasannya by group. Itu sih Pak, ada pertanyaan lagi. Irana silakan. Silakan Irana. Baik, kenalkan saya Irma Davina Meisha, izin bertanya. Untuk tugas kelompok kan PPT kan itu presentasinya kan satu pertemuan satu ya Pak ya?
Tadi ada yang 2 kelompok. Dan ada yang 2 kelompok, tapi yang saya pertanyakan itu tugas kelompok, semua kelompok itu dikumpulkan serentak atau tidak? Oke, Pak. Oke, Yang pertanyaan yang bagus. Untuk setiap kelompok dikumpulkan H-1 ketika mau presentasi aja ya. Jadi misalnya kelompok 5 presentasi di minggu kelima. Berarti pengumpulannya H-1. Kalau kita Jumat berarti maksimal Kamis ya. Jadi teman-teman yang lain bisa baca-baca dulu makalah dan PowerPoint-nya. baik, Pak. Terima kasih. Itu tugas kelompoknya itu dikirim ke LMS bukan, Pak? Ya, nanti LMS-nya saya persiapkan dulu. Baik, Pak. Terima Nanti kasih. akan saya buatkan tempat-tempatnya. Saya belum sempat buka LMS-nya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Di kelas ini kalau nggak salah ada angkatan kakak tingkatnya teman-teman ya. Siapa aja ini? Ada Ali. Ali sama siapa Ali? Fauzan, Pak. Ali sama Fauzan. Sama saya, Pak. Ya. Oke. Ya udah, dipastikan ya eh, bisa mengambil di kelas ini Ali, Fauzan. Oke, ada lagi teman-teman sebelum saya tutup. Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan teman-teman semuanya untuk PowerPoint kontrak perkuliahan ini nanti saya akan share ya, saya akan share di grup. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita sementara tetap saja dulu ya di hari Jumat. Saya sebenarnya pengennya di hari-hari Selasa, Rabu, Kamis begitu ya. Kan biasanya kalau teman-teman Selasa, Rabu, Kamis itu ada mata kuliah yang lain di hari itu. Artinya kalau luring itu saya kadang-kadang nggak tega juga kalau misalnya nyuruh luring, tetapi di mata kuliah itu cuma di mata kuliah saya aja kan sayang juga ya kalau di kampus cuma satu mata kuliah aja. Tapi nanti kita atur lagi waktunya ya, kita atur lagi waktunya. Untuk sementara kita hari Jumat jam 3 ya, dari Jumat jam 3 untuk ruangan nanti bisa menyesuaikan di kalau Jumat jam 3 itu banyak banget ruangan kosong saya yakin baik di gedung M maupun di GRK. Jadi nanti bisa kita sesuaikan. Kemudian saya ingin menyimpulkan ya paling tidak teman-teman semuanya nanti ada beberapa tugas. Sementara semuanya tugasnya sifatnya kelompok. Yang pertama tadi adalah makalah dan PowerPoint ya untuk presentasi di minggu ketiga sampai di minggu ke-11. Kemudian yang kedua teman-teman punya tugas untuk membuat poster hasil observasi, tapi itu nanti jangan difikirkan dulu, jangan misalnya karena terlalu bersemangat minggu ketiga udah observasi, padahal itu presentasinya masih eh, beberapa pertemuan lagi ya. Jadi relax saja, kita kuliah itu fleksibel, relax saja. Fokus satu persatu. Nanti di perkuliahan berikutnya pasti akan saya ingatkan gitu ya, teknisnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah membuat artikel ilmiah. Tapi nanti teman-teman jangan khawatir. Nanti ada yang protes, Pak, tadi katanya ada penilaian individu, kok nggak ada tugas individu misalnya, ada yang protes seperti itu. Tenang saja, pasti saya akan mempersiapkan eh, tugas individunya. Tetapi untuk sekarang, nilai individu itu akan saya lihat berdasarkan misalnya ketika teman-teman presentasi, benar-benar mempersiapkan materinya atau tidak, kemudian keaktifan teman-teman selama berdiskusi, dan seterusnya. Saya suka semangatnya, saya lihat ini wajah-wajahnya mengingatkan saya 9 tahun yang lalu. Saya S1-nya itu 9 tahun yang lalu masuknya, tahun 2014. Kebetulan saya lahirnya 1996, sepantaran kakak-kakaknya teman-teman ini. Oke, itu ya teman-teman. Eh, Mohon maaf kita selesainya 4:30. Sebenarnya saya janji jam 4. Kemudian tadi juga mulainya kita juga telat, saya sholat terlebih dahulu tadi.
Oke, itu saja teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita sepakati hari ini membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Kemudian harapan saya semuanya bisa lulus di mata kuliah ini dengan nilai yang terbaik, yaitu nilai A. Sekali lagi, kalau saya itu jarang banget ngasih nilai B ya. Biasanya A minimalnya amin. Yang penting teman-teman masuk, aktif, kemudian tugas-tugas jangan sampai ketinggalan. Oke, selain itu juga saya harap selama 1 semester ini teman-teman selalu sehat dan selalu diberikan semangat yang sama di setiap harinya. Karena tadi kita mulai dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Irana, apakah kita perlu dokumentasi untuk pertemuan pertama? Boleh, Pak? Oke, ini ya, dipandu. Hmm. 2 pose ya. Yang pose pertama saya pose tegas ya biar kelihatan kalau dosennya killer. Yang pose kedua nanti Boleh. pose bebas. Untuk slide pertama dulu ya, Pak. Oke. 1, 2, 3. Dan di pose lagi, Pak. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, udah ya. Oke, saya pamit teman-teman. Sekali lagi, semoga kita bisa bekerja sama ya. Saya bisa membantu teman-teman, teman-teman juga tolong bantu saya, sehingga saya belum punya sejarah untuk tidak meluluskan mahasiswa. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.